Prediabetisi, diabetes mellitus atau kencing manis sudah dikenal luas di masyarakat. Apa saja faktor risikonya, gejalanya, dan cara mendiagnosisnya? Simak video sebelumnya ya. Seseorang dengan diabetes mellitus tipe 2 tidak serta-merta mengalami kadar glukosa darah yang tinggi. Perjalanan dari kadar glukosa darah yang normal menuju kadar glukosa darah yang tinggi sebenarnya melewati fase yang disebut dengan prediabetes. Hanya saja, prediabetes ini sering tidak dikenali. Apa sih prediabetes itu? Prediabetes adalah istilah yang diperuntukkan bagi individu di mana kadar glukosa darahnya sudah melewati ambang normal namun belum memenuhi kriteria diabetes. Mengapa prediabetes ini penting untuk kita perhatikan? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, prediabetes dan diabetes adalah sebuah perjalanan. Jadi kalau prediabetes dibiarkan, suatu ketika akan jatuh menjadi diabetes. Alasan yang kedua, kadar glukosa darah yang tinggi pada prediabetes, meskipun dia belum memenuhi kriteria diabetes, dapat mengganggu tubuh, khususnya pembuluh darah. Dan seseorang dengan prediabetes berisiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit kardiovaskular. Alasan yang ketiga, ini yang paling penting. Prediabetes dapat dicegah untuk menjadi diabetes dengan intervensi yang benar. Dan intervensi pada prediabetes ini jauh lebih mudah dan jauh lebih murah dibandingkan kalau kita melakukan intervensi ketika sudah menjadi diabetes. Nah, sahabat, kalau begitu penting dong kita tahu bagaimana mengetahui prediabetes ini. Untuk mendiagnosis prediabetes, perlu dilakukan tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Simak episode 4 ya. Berdasarkan TTGO ini, prediabetes dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, glukosa darah puasa terganggu, GDPT, atau disebut juga impaired fasting glucose, IFG. Yang kedua, toleransi glukosa terganggu, TGT, atau disebut juga impaired glucose tolerant, IGT. International Diabetes Federation, IDF, menetapkan kriteria untuk IFG berdasarkan glukosa darah puasa berkisar 110 sampai 125 mg per desiliter. American Diabetes Association, ADA, menetapkan kriteria yang sedikit berbeda, yaitu glukosa darah puasa antara 100 sampai 125 mg per desiliter. Untuk IGT, kriterianya adalah berdasarkan kadar glukosa darah pasca pembebanan glukosa oral, yaitu berkisar antara 140 sampai 199 mg per desiliter. Seseorang mungkin mengalami IFG saja atau IGT atau keduanya. ADA juga menetapkan prediabetes berdasarkan HbA1c, yaitu HbA1c antara 5,7 sampai 6,4%. Hanya saja kalau kita mempergunakan HbA1c, kita tidak bisa membedakan apakah ini IFG atau IGT atau keduanya. Nah, sahabat, saya sudah memberitahu tadi bahwa prediabetes dapat dicegah supaya tidak jatuh menjadi diabetes. Nah, kalau sahabat ternyata mengalami prediabetes, apa yang harus dilakukan? Tahun 2019,
Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau Perkeni sudah mengeluarkan pedoman pengelolaan dan pencegahan prediabetes. Ada hal yang sahabat dapat lakukan untuk mencegah prediabetes supaya tidak jatuh menjadi diabetes, bahkan dapat kembali menjadi normal, yaitu dengan melakukan modifikasi gaya hidup. Ada 3 hal penting dalam modifikasi gaya hidup ini. Yang pertama, mengatur asupan diet. Yang kedua, menurunkan berat badan. Dan ketiga, melakukan aktivitas fisik yang teratur dan berolahraga sedikitnya 150 menit dalam seminggu. Nah, kalau sudah melakukan modifikasi gaya hidup ini, targetnya dalam 3-6 bulan adalah penurunan berat badan 7% dari berat badan awal, dan tentunya gula darah akan membaik. Kalau target ini tidak tercapai, maka saatnya untuk menambahkan obat-obatan. Untuk urusan obat-obatan, serahkan kepada dokter ya. Ada beberapa obat yang bisa dipilih. Pilihan pertama adalah metformin. Metformin dapat dimulai dengan dosis 500 mg per hari. Dan dosis ini dapat dinaikkan sesuai dengan kebutuhan sampai dengan 2000 mg per hari. Apabila obat ini tidak dapat ditolerir, maka dapat dipilih obat yang lain, antara lain akarbose atau obat dari golongan yang berbasis inkretin. Nah, sahabat, saya menerima banyak sekali pertanyaan dari sahabat-sahabat yang sudah melakukan pemeriksaan gula darah. Setelah menyimak video tadi, tentu sahabat sudah tidak bingung apakah ini diabetes atau bukan diabetes atau mungkin prediabetes. Kalau dari sahabat setelah melihat hasil gula darah ternyata ada yang prediabetes, beritahu saya ya. Tapi saya yakin sahabat tidak akan khawatir lagi karena sudah tahu apa yang harus dilakukan, yaitu melakukan modifikasi gaya hidup. Sampai jumpa.